Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, Ustaz dan Ustazah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Entah ini Ramadan yang keberapa dalam hidup kita gitu ya. Kita masih diberikan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang mulia di dalam satu bulan yang segala amal ibadah kita lakukan, pahalanya berlipat ganda. Kemudian juga ada bulan rahmat dan juga ada bulan ampunan. Dan juga ada bulan 10 hari terakhir, kata para ulama, yaitu bulan sebagai bulan dijauhkannya dari pintu atau dari api neraka. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, ada Ustadz Nur, ada Ustadz Yusron, juga ada Ustadz Asrori, dan kepala sekolah dari unit TK, SD, SMP, dan SMA. Ada Ustadz Ahmad Tarmizi dan Ustadz Ahmad Rifai, dan Ustadz-Ustazah sekalian yang saya hormati. Tema kita siang hari ini adalah tentang i'tikaf gitu ya, tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf ini itu pada umumnya gitu ya, banyak sekali orang yang melakukan dan melaksanakan kegiatan i'tikaf ini itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu ya. Tapi Ustaz dan Ustazah, tidak bisa kita pungkiri ya, realita Ramadan di Indonesia khususnya begitu ya, di Indonesia khususnya, karena kita sebagai negara yang banyak pulau gitu ya, banyak pulau, dan mungkin dari sebagian dari kita ada yang tinggalnya di luar pulau gitu ya, dan banyak lain hal yang kadang membuat Ramadan kita di 10 terakhir itu bukannya makin kencang, malah justru Ramadan kita di 10 hari terakhir itu malah down, turun gitu kualitas dan efektivitas ibadahnya. Seperti misal Ustazah nih, Ustazah dulu. Ustazah, apakah baju lebaran sudah beli gitu ya? Nah, ini terkadang Ustazah pengalaman saya gitu ya, ngelihat teman-teman yang akhwat 10 hari terakhir itu yang dia lakukan gitu ya, bukan kita tidak ada di sini gitu ya, tapi yang teman-teman kita lakukan ada sebagian adalah scrolling online shop gitu Ustaz. Shopee dan lain-lain dan sahabat-sahabatnya itu, dan yang dicari adalah baju lebaran sebagai misal gitu ya. Nah, sehingga yang seharusnya kita lebih kencang dalam beribadah itu kita alihkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin bisa di manajemen waktunya, di hari puasa yang kesekian kita sudah beli gitu ya, seharusnya. Ada juga yang sebagian dari kita, bapak-bapak nih, Ustaz dan Ustazah, itu starting awal Ramadan sangat optimal sekali. 10 hari, 20, 10 tadi udah mulai jenuh tuh. Dalam hatinya mungkin, wah ini saya udah diampuni ya sama Allah nih, ibadah saya udah kencang banget ya gitu. Yang 10 terakhir udah biarin aja, diskon gitu. Nah ini, karena kita terlalu semangat di awal starting gitu ya, startingnya begitu semangat, optimal, sehingga kita kalau tidak kita reminder kembali, itu kita kadang-kadang bisa jenuh Ustaz dan Ustazah. Jenuh gitu ya dengan ibadah-ibadah tersebut, sehingga menjadikan kita kendor di 10 hari terakhir. Ada juga yang ini pada umumnya
itu menantikan THR turun. Nah, ini walaupun dia eh semuanya mendapatkan THR begitu ya, tapi ustaz dan ustazah, ada yang THR ini membuat kalut ibadah kita. Jadi nggak tenang kita ibadah gitu. Duh, THR gue turun belum nih ya gitu. THR turun belum nih gitu. Nah, itu membuat kalut gitu. Nah, ini soal THR. Kemudian ada juga yang mulai memikirkan nyari mudik gratis dan lain sebagainya. Nah, ini ustaz dan ustazah, ini beberapa hal contoh realita di bangsa kita gitu ya. Yang letak strategisnya seperti ini itu sudah menjadi kebiasaan, terkadang membuat gitu ya amal ibadah kita di bulan puasa itu justru makin kendor dan turun di 10 hari terakhir. Padahal ustaz dan ustazah, kalau kita lihat begitu ya, bagaimana 10 hari terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim yang artinya jika telah datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga dalam akhir hadisnya sebagian riwayat yang dikatakan mengencangkan sarungnya dan juga menjauhi istrinya gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak ini jadi pepet dulu ya istri. Jadi 10 hari terakhir itu Nabi Muhammad SAW menggunakan dalam hadisnya diriwayatkan menggunakan kata mengencangkan sarungnya gitu ya. Seolah-olah di situ ada suatu kiasan gitu ya bahwa persiapan kita harus malah lebih kuat lagi gitu ya. Kemudian juga ibadah kita diperkuat lagi begitu. Kemudian amal ibadah kita yang orang biasa lakukan, bahkan kita pada umumnya, Nabi Muhammad SAW menguatkan i'tikaf 10 hari terakhir di masjid begitu. Dan di sini ada yang riwayat sebagian membangunkan istri-istrinya gitu ya. Kalau kita masih istri saja gitu. Ada sebagian riwayat yang mengatakan menjauhi istrinya gitu. Jadi kalau kata para ulama yang mengatakan sebagian adalah amalan 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah amalan yang memutuskan, dalam artian menjedakan sementara amaliyah kita sesama makhluk, kemudian kita alih sambungkan kepada Khalik begitu ya. Jadi kita fokuskan untuk beribadah. Kemudian ustaz dan ustazah, seperti misal kita contohkan di zamannya para ulama begitu ya, Imam Ahmad beliau memberikan kabar kepada jamaahnya. Jadi kalau dulu itu kan pengajian-pengajian majelis hadis, majelis fikih gitu ya, itu kan terus berjalan rutin begitu. Nah, beliau menginformasikan kepada jamaahnya, kepada murid-muridnya, sudahi, akhiri pengajian tersebut, akhiri majelis ilmu tersebut, mari fokuslah melaksanakan ibadah. Jadi saking mulianya amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ulama pun menunda dulu, meliburkan gitu ya majelis ilmunya untuk lebih fokus beribadah kepada Allah. Nah, ini kita qadarullah begitu ya, karena kita ini belum diliburkan, jadi kita isi majelis kita ini dengan ilmu, dan jangan salah niat ustaz dan ustazah, ini dilipat gandakan gitu ya, insyaallah amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau Imam Ahmad saja meliburkan, membubarkan dulu gitu ya, majelis ilmunya, majelis ta'limnya. Jadi ini pengajian kita lanjutkan gitu. Itu sebagai contoh ustazah, menggambarkan kepada kita bahwa amalan ibadah di 10 hari terakhir itu begitu waktu yang sangat agung dan mulia gitu ya, untuk kita maksimalkan ibadah kita. Ustaz dan ustazah, kemudian ternyata ada satu amalan begitu ya, ada satu amalan yang mana di dalam amalan ini itu bisa kita tambahkan amalan-amalan yang lain. Amalannya adalah i'tikaf begitu ya. Seperti pada umumnya i'tikaf itu secara bahasa, secara istilah berdiam diri di masjid, kemudian atas tujuan syar'i begitu. Kemudian juga orang tertentu yang melaksanakan
orang yang baligh gitu ya, kemudian juga berakal, kemudian juga suci dari hadas besar, kemudian juga melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah kurang lebih definisi daripada i'tikaf gitu ya. Nah, secara spesifik i'tikaf ini dilakukan di setiap bulan Ramadan gitu ya, karena di seluruh harinya dalam bulan tersebut adalah bulan ampunan gitu. Kemudian lebih spesifik lagi gitu ya, amalan i'tikaf ini itu dilaksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian lebih spesifiknya lagi, amalan i'tikaf ini biasanya dilakukan yaitu di hari-hari atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan begitu ya. Karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis dari muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi carilah, kita mencari begitu ya, Lailatul Qadar gitu, yang khairum min alfi syahr gitu. Yang mana bulan tersebut atau hari Lailatul Qadar tersebut, malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan gitu. Dan itu kata hadis Nabi Muhammad SAW adanya kemungkinannya kalau kata para ulama itu terdapat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Ustaz dan Ustazah, secara hukum gitu ya, i'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah gitu ya. Yaitu sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat diprioritaskan untuk kita lakukan. Kemudian dalilnya begitu, kita kalau dalilnya sebagai dalil ya, dalil i'tikaf yaitu dari hadis Imam Bukhari yang artinya sesungguhnya Nabi melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan i'tikaf sepeninggal beliau. Nah, ini dalil yang biasa digunakan ketika mungkin ada sebagian dari kita menanyakan apa sih dalil daripada i'tikaf itu. Jadi Nabi pun melaksanakan i'tikaf gitu ya, lebih sempurna lagi di 10 hari terakhir, kemudian juga sampai wafat, kemudian istri-istrinya mengikuti ataupun juga melakukan amal-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ustaz dan Ustazah, rukun dan syarat i'tikaf. Rukun yang pertama niat gitu ya. Nah, ini kita bapak-bapak nih kadang-kadang bukan di luar bulan Ramadan ya, datang-datang ke masjid ngaso gitu ya, kalau orang Betawi bilang ya. Ngaso itu apa? Duduk gitu ya, nongkrong nyantai gitu. Itu diam di masjid gitu ya. Padahal kalau kita niatkan gitu dengan niat beriktikaf gitu ya, dan kita juga mungkin sedikit menambah amalan iktikaf itu dengan zikir, itu sudah terhitung pahala gitu. Nah, ini kita kadang-kadang lupa tentang niat gitu, karena amalan ibadahnya ini sangat fleksibel sekali. Tidak ada amal yang di situ harus diwajibkan ada rukun fi'liyah bergerak seperti apa, kemudian juga rukun qauliyahnya harus yang diucapkan apa saja gitu. Nah, kita duduk saja sebentar di masjid menurut sebagian daripada madhab Syafi'i dan kita lakukan amal ibadah, kemudian itu sudah terhitung pahala. Kemudian setelah niat, pokoknya jangan lupa niat Ustaz dan Ustazah. Setelah niat, berdiam diri di masjid. Kemudian syaratnya yang pertama muslim, beragama Islam, kemudian juga berakal sehat, kemudian suci dari hadas besar, tidak junub, haid atau nifas gitu ya. Nah, itu rukun dan syarat daripada pelaksanaan i'tikaf. Kemudian dalam i'tikaf tadi di awal saya sampaikan, amalan i'tikaf ini suatu amalan yang dianjurkan, yang di dalamnya itu bisa kita tambahkan amalan-amalan lain. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, ini biasanya kita ini dijuluki pemburu Lailatul Qadar begitu. Kemudian meningkatkan ibadah wajib dan sunnah, salat lail, duha, tahajud dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian juga berzikir.
Nah, berzikir ini ada hadis Nabi yang meriwayatkan zikir ketika i'tikaf gitu ya, doanya yang biasa kita baca setelah sholat tarawih tuh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu biasa zikir yang orang-orang gunakan untuk berzikir di ibadah i'tikaf. Kemudian yang terakhir ada muhasabah gitu ya, muhasabah diri gitu. Kemudian dan berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan yang biasa ataupun juga yang kita lakukan, bisa kita lakukan dalam kegiatan i'tikaf. Kemudian hal yang membatalkan gitu ya. Kemudian membatalkan yang pertama ada berhubungan suami istri, kemudian keluar dari masjid tanpa keperluan syar'i, haid dan nifas, hilang akal atau gila. Nah, ini Ustaz dan Ustazah sekilas pembahasan seputar i'tikaf gitu ya. Amal ibadah ini sangat sering sekali kita dengar dan sangat lumrah sekali kita lakukan, sering kita lakukan gitu ya. Mari bersama-sama di 10 hari terakhir ini tuntaskan dulu urusan-urusan dunia kita begitu. Kemudian mari kita fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.